Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursyalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat syada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa makasab. Saslana rondata lahabi wa imra'atu hammalatal khatab fi jidha hablum mim masyad. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin muslimat jamaah PBA yang Ustadz takzimi, Ustadz muliakan. Sering sekali kita mendengar dalam ruang suatu hal rangkuman, di mana rangkuman ini sangat sekali sering bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Rangkuman yang kayak apa yang sering bertentangan dalam Al-Quran adalah sesuatu yang ada secara kecil aja. Ini kita lihat secara kecil yang ada di dalam rumah tangga kita. Yaitu fungsinya rangkuman yang berhubungan dengan tali persaudaraan terhadap sesama saudara kita. Pernahkah terpikirkan sering sekali kita berpikir positif mungkin tentang apa yang ada di dalam keluarga kita? Kerukunan di antara kita, antara kakak sama adik, adik sama kakak. Pernahkah terpikir positif seperti ini? Yang sering terjadi adalah rasa ketidakadilan, rasa egois terhadap sesama saudara, rasa emosional yang tinggi, merasa diri kita paling bagus, paling pintar di antara yang lain. Ini sering terjadi dan ini memukul daripada apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita tidak usah jauh-jauh memandang yang luar, tidak. Kita lihat dari step yang kecil aja, yaitu lingkungan keluarga kita. Kalau dulu mungkin kakak ini tanggung jawab sama adiknya keras, tinggi sebagai kakak tertua. Namun kalau sekarang nggak ada lagi suasana seperti ini, sudah hilang semuanya. Entah mungkin karena terbawa dengan peradaban zaman semakin akhir, semakin akhlak semakin susah dicari akhlakul karimah, mungkin bisa terjadi. Sehingga kakak sudah tidak peduli sama adiknya, adik apalagi nggak peduli sama kakaknya. Semua hidup sendiri-sendiri, egonya semakin ditonjolkan, baik di sekolahan, di rumah maupun di mana saja. Kalau ekosistem dalam lingkungan kecil aja nggak kita perhatikan, bagaimana kondisi lingkungan yang bertahap besar? Ini perlu, karena segala sesuatu keindahan itu muncul dari segala step yang kecil-kecil ini. Masyarul muslimin muslimat rahimatullah. Di dalam suatu hadis baginda Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang pengen rezekinya dilancarkan, dimudahkan, diperbanyak. Wa yunsa'a lahu fi athari. Yang ingin umurnya dipanjangin. Jadi ingin rezekinya panjang, ingin rezekinya mudah, dipermudah, umurnya panjang. Maka falyasillu rahimah. Maka sambunglah tali silaturahim.
Tali silaturahim yang terpenting adalah tali silaturahim di antara keluarga kita. Coba, andai kata suatu keluarga, seorang ayah, ibu, anak, semua ketika masuk rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, suasananya indah. Ketika sholat jamaah semua, waktunya sholat, mereka melakukan sholat jamaah semua bareng-bareng. Nuansanya indah, islamik banget. Beda mereka yang pulang sekolah asal brak-bruk nggak jelas. Taruh sana, taruh sini nggak jelas. Tahu-tahu emosi, pembawaannya ego aja terus berjalan. Nuansanya beda. Meskipun ini kalangan orang kaya, namun nuansanya beda banget. Kejernihan, ketenangan hati nggak didapat dengan lingkungan ini. Kebrutalan yang didapat dalam lingkungan seperti ini. Coba, sering kita introspeksi diri. Apakah ini terjadi pada keluarga kita? Kalau memang terjadi pada keluarga kita, mari kita rubah. Kita rubah mindsetnya ini. Agar keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Kalau dari kecil aja nggak kita benahi dengan akhlakul karimah, anak kita semua nggak kita benahi akhlakul karimah, orang tua juga dibenahi. Jangan anaknya aja dibenahi akhlaknya, namun orang tuanya egonya semakin besar. Alias ibunya selingkuh sendiri, bapaknya juga selingkuh sendiri. Ibunya sibuk sendiri, bapaknya sibuk sendiri. Anak tidak akan bisa bertahan lama di rumah. Yang terjadi adalah broken home. Nah, ini bertentangan dengan Al-Quran, apa yang Ustaz bilang tadi di awal daripada makalah ini. Masyaallah muslimin muslimat rahimatullah. Padahal kalau kita tahu, andai kata tali silaturahim di dalam rumah tangga ini bagus, indah sekali, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Pertama adalah manfaat mempererat tali silaturahim. Jadi persaudaraan dalam Islam ini atau dinamakan ukhuwah Islamiyah ini di dalam suatu keluarga yang kecil, lingkungan kecil aja, ini akan membiaskan segala sesuatu yang bernuansa iman. Iman kita, al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syari. Iman ini akan muncul. Kalau iman sudah tertanamkan dalam hati anak-anak kita tidak usah khawatir. Artinya apa? Mereka akan takut dengan sendirinya karena Allah, bukan karena takut sama orang tua. Beda ini. Ketika si anak berbuat begini, saya takut sama Allah. Ketika anak berbuat begini, saya takut sama Allah. Ketika anak meninggalkan sholat, saya takut sama Allah. Semua takut sama Allah. Apa ya? Karena apa? Tertanamkan al-imanu atu'minu billahi di dalam qalbi, dalam hati. Beda mereka yang nggak tertanamkan iman di dalam hati. Takut hanya karena orang tua. Ketika orang tuanya datang, dia sholatnya bagus. Orang tuanya nggak ada, pergi atau kerja, berantakan semuanya. Alias apa? Ini semua dilakukan secara drama. Coba, sering Ustaz bilang, kalau kita tak jalin tali silaturahim, tidak pernah mengeluh, artinya apa? Kalau kita mengeluh, rezeki jauh. Kalau kita bisa bersyukur, rezekinya meluncur. Meluncur kemana? Ke kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu bisa membangun persatuan dan kesatuan di dalam rumah tangga kita. Kalau kesatuan utuh dalam rumah tangga kita, maka apa yang terjadi? Saling membantu. Adiknya membantu kakaknya, kakaknya membantu adiknya. Secara nggak langsung, adik perhatian sama kakak, kakak perhatian sama adik. Bukan jadi saudara kakak sama adik berantem terus di dalam rumah tangga ini. Mengadu domba terus di dalam rumah tangga ini. Terus pinginnya menang sendiri ini. Jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Bagaimana rasa sakinah mawadah tersebut? Nggak ada sama sekali. Kalau sudah nggak ada sakinah mawadah warahmah di dalam rumah tangga, apa yang kita dapatkan? Udah berantem terus, dikit-dikit salah, dikit-dikit teriak.
dengan kata-kata yang nggak enak, kata-kata yang nggak pantas diucapkan sebagai orang mukmin, mukminat. Banyak ini terjadi, sering, bukan banyak lagi, sering. Kemudian yang ketiga, mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi suatu kerukunan dalam rumah tangga, maka kita akan dapatkan rahmat. Rahmatan lil alamin. Apa yang kita dapatkan? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Rezeki kita dapatkan dari malaikat membagi rezeki, memberikan kita nuansa indah dalam rumah tangga kita, rezeki berlimpah, cukup apa yang kita inginkan tercapai. Atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dekat kita. Karena rukunnya kita. Karena tali silaturahim di antara kita, di antara keluarga. Kemudian mendapatkan rezeki yang dilapangkan. Ini tadi sudah jelas. Rezeki akan datang terus. Rezekinya si ayah, si ibu. Ketika kerja dimudahkan semua. Kenapa? Karena persatuan. Persatuan yang kuat di dalam rumah tangga. Mungkin orang kalau melihat ini, tetangga kita maupun orang lain lihat kita, keluarga kita seperti ini, ngiri. Udah Ustaz jamin, iri pasti. Ketika ada panggilan azan, hayya 'alas shalah, langsung ke anaknya, ke istrinya, semua ambil sesuatu untuk perlengkapan sholat, langsung berangkat ke Masjid Baitullah. Coba, kita bisa bayangkan kalau kondisi seperti ini bagaimana? Inilah surga Allah yang ada di dunia. Kenikmatan yang luar biasa. Kemudian yang seterusnya adalah menciptakan lingkungan yang harmonis, jelas. Andai kata kita rukun, adik rukun sama kakaknya, kakak rukun sama adiknya, ciptakan lingkungan yang harmonis. Bukan saling jelek-jelekin. Usaha kakaknya kelihatannya bagus, baik, dibilang kolab. Usaha segala sesuatu yang enggak jelas, diomongin yang enggak-enggak. Sama adiknya. Sebaliknya kakaknya ngomongin yang enggak-enggak sama adiknya. Adiknya ngomongin yang enggak-enggak sama kakaknya. Saling beradu argumen yang enggak jelas. Yang intinya adalah menyebar daripada fitnah itu sendiri. Fitnah dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sudah dijelaskan dalam hadis. La yudkhilul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan bisa masuk surga mereka yang di dalam hatinya masih ada sebesar debu daripada kesombongan, daripada kezaliman. Seperti munculnya fitnah-fitnah dalam rumah tangga. Makanya kadang-kadang kita pikirnya apa? Sudah jatuh ketimpa tangga. Bukan jatuh ketimpa tangga. Karena kita diberikan ujian, kita tidak bisa memberikan atau mensyukuri nikmat ujian itu dari Allah. Selalu suudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berprasangka jelek. Apa? Sudah jatuh ketimpa tangga. Sudah ini. Keluar dari sarang harimau. Masuk ke sarang buaya. Jangan dikait-kaitkan segala sesuatu yang ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang Allah berikan kepada hambanya ini murni adalah apa? Rasa sayang hamba, rasa sayang Allah kepada hambanya. Kalau kita bisa husnudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia hanya prasangka jelek dan suudzon terus pada Allah. Sehingga muncullah suatu persepsi prasangka seperti ini. Hindari semuanya ini. Terus kemudian memiliki teman seumur hidup. Jadi kita akan nginget adik kita seumur hidup. Adiknya nginget kakaknya seumur hidup. Dalam arti seumur hidup ketika itu nanti di usia berapa, dia ingat cerita-cerita yang bagus dengan rukun yang bagus, bercanda ria. Meskipun tua tetap rukun. Makanya kalau istilah lain itu aja munculnya apa yang namakan kalau di luar apa namanya reuni.
reuni keluarga. Tujuannya apa? Untuk menyambung tali silaturahim, biar rukun. Ini tujuannya. Karena pentingnya tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa tidak menjadi pecundang di mata Allah Subhanahu wa taala. Alias pecundang, alias apa? Alias kita pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala tu'amil miskin fawailul musallin alladzina hum an sholatihim syahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Enggan untuk memberikan bantuan terhadap sesama, kepada saudara kita enggan memberikan bantuan, terhadap adik kita enggan memberikan bantuan di saat susah atau sedih, malah justru sudah nak memberi bantuan tapi justru mengolok-ngolok nyebarin fitnah. Bantu kagak tapi malah memberikan aib, buka aibnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatu, dimuliakan Allah jamaah PPA yang Ustaz takzimi. Kalau kita sekarang mungkin tercentil dengan apa yang Ustaz sampaikan ini, mari kita prospek, mari kita introspeksi dengan apa yang kita lakukan dalam rumah tangga kita. Kalau kita merasa bersalah, cepat kita minta. Kita mohon pada Allah dengan apa? Dengan ampunan-ampunan yang Allah berikan kepada kita. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Ma'asyiral muslimin rahimatullah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan suatu hal yang bermanfaat dunia juga akhirat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.